Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan di Rusia. Khalid berkata, ketika kami turun di bandara, aku menyangka bahwa kami akan pergi ke rumah keluarganya dan tinggal di sana. Setelah itu, akan menyelesaikan pengurusan perpanjangan paspor, kemudian pulang. Akan tetapi, pandangan istriku ternyata cukup jauh. Istriku berkata, keluargaku masih menganut Kristen Ortodoks semua. Mereka fanatik dengan agamanya. Oleh karena itu, aku tidak ingin ke sana sekarang. Tetapi kita akan menyewa sebuah kamar di satu tempat dan tinggal di sana, lalu mengurus perpanjangan paspor. Nanti sebelum pulang, kita berkunjung ke rumah keluargaku. Khalid pun menyetujui usulan yang bagus itu. Kami pun menyewa sebuah kamar dan bermalam di situ. Keesokan harinya, kami pergi ke kantor bagian pengurusan paspor. Kami menemui petugas dan ia meminta agar kami menyerahkan paspor yang lama. Istriku menyerahkan fotonya yang hitam putih, yang tak terlihat dari tubuhnya, kecuali bagian wajahnya saja. Petugas itu berkata, foto ini menyalahi aturan. Kami minta foto yang berwarna dan terlihat di situ wajah, rambut, dan leher dengan sempurna. Istriku menolak menyerahkan selain foto itu. Kami pun pergi ke petugas kedua, lalu petugas yang lainnya lagi. Akan tetapi, mereka semua minta foto yang tidak berjilbab. Sementara istriku berkata, tidak mungkin aku berikan kepada mereka foto yang tabaruj. Para petugas itu pun menolak melayani permintaan kami. Kemudian, kami menuju ke pimpinan utama mereka yang perempuan. Istriku berusaha semampunya meyakinkan pimpinan itu agar mau menerima foto tersebut. Akan tetapi ditolak. Istriku mulai mendesak, seraya berkata, apakah tidak engkau lihat rupaku yang sebenarnya? Lalu engkau bandingkan dengan yang ada di foto itu. Yang penting wajah terlihat, adapun rambut bisa saja berubah. Bukankah foto ini sudah cukup? Pimpinan itu tetap bersikeras bahwa aturan tidak membolehkan foto seperti itu. Maka istriku berkata, saya tidak akan menyerahkan selain foto-foto ini. Lalu apa jalan keluarnya? Sang pimpinan berkata, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali direktur utama di kantor pusat pengurusan paspor yang berada di Moskow. Maka kami pun keluar dari kantor tersebut. Ia menoleh kepadaku, seraya berkata, wahai Khalid, kita akan pergi ke Moskow. Ketika itu aku berkata kepadanya, sudahlah, serahkan saja foto yang mereka inginkan itu. Bukankah Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya? Maka bertakwalah kepada Allah semampumu, wahai istriku. Dan ini sesuatu yang darurat. Sementara paspor itu tidak akan dilihat kecuali oleh segelintir orang. Itu pun untuk sesuatu yang darurat. Kemudian setelah itu engkau sembunyikan di rumahmu sampai habis masa berlakunya. Lepaskan dirimu dari kesulitan-kesulitan ini. Kita tidak perlu pergi ke Moskow. Ia menjawab, tidak mungkin aku tampil dengan bentuk yang tabarus setelah aku mengenal agama Allah ini. Di Moskow, ia mendesakku. Akhirnya kami pun pergi ke Moskow. Lalu kami menyewa sebuah kamar dan tinggal di situ. Keesokan harinya, kami pergi ke kantor pusat pengurusan paspor. Kami menemui petugas pertama, kedua, dan ketiga. Pada akhirnya, kami terpaksa menghadap direktur utama. Kami menemuinya, ternyata ia termasuk orang yang paling buruk akhlaknya. Ketika ia melihat paspor, ia membolak-balik foto-foto kemudian mengarahkan pandangannya ke arah istriku. Seraya berkata, siapa yang bisa membuktikan kepadaku bahwa engkau adalah pemilik foto-foto ini? Ia ingin agar istriku membuka wajahnya agar dapat melihatnya. Istriku berkata kepadanya, katakan saja kepada salah seorang pegawai wanita. Katakan saja kepada salah seorang pegawai wanita yang ada di sini atau sekretaris wanita untuk menemuiku. Lalu aku bersedia membuka wajahku untuknya, sehingga ia dapat mencocokkan foto-foto itu.
Adapun engkau, aku tidak akan bisa mencocokkannya. Aku tidak akan membuka wajahku untukmu." Orang itu marah, lalu mengambil paspor lama, foto-foto, dan berkas-berkas lainnya, kemudian dijadikan satu dan dilemparkan ke laci meja pribadinya. Ia berkata kepada istriku, "Engkau tidak akan bisa memperoleh paspor yang lama ataupun yang baru, kecuali jika engkau serahkan kepadaku foto-foto yang benar-benar cocok dan kami bisa mencocokkannya denganmu." Istriku mulai berbicara kepadanya dan berusaha untuk meyakinkannya. Kedua orang itu berbicara dengan bahasa Rusia, sementara aku memandangi keduanya tanpa paham sedikit pun pembicaraan mereka. Aku marah, tetapi aku tak dapat berbuat apa-apa. Sementara orang itu mengulang-ulang, "Engkau harus mendatangkan foto-foto yang sesuai dengan syarat-syarat kami.